Pagi, halo generasi emas. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Teman-teman, sudah tahu belum? Apa nama sidang musyawarah besar yang fungsinya untuk mengambil keputusan tertinggi dalam ruang lingkup Ikatan Mahasiswa Emas ISQ Business School? Iya, jawabannya Kongres Mahasiswa. Kongres Mahasiswa ini berhak dihadiri oleh seluruh lembaga kemahasiswaan dalam ruang lingkup Ikatan Mahasiswa Emas ISQ Business School, yaitu pengurus BEM ISQBS, DPM ISQBS, dan UKM, perwakilan setiap program studi di ISQ Business School, dan perwakilan dari bagian kemahasiswaan kampus sebagai peninjau pelaksanaan kongres. Setiap anggota yang hadir di kongres mempunyai hak suara yang sama, dan segala keputusan kongres mahasiswa ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat dan bersifat mengikat pada seluruh anggota Ikatan Mahasiswa Emas ISQ Business School. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi dari Kongres Mahasiswa itu sendiri? Dalam pasal 4, UUD IME menerangkan fungsi Kongres Mahasiswa diantaranya A. Mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar Ikatan Mahasiswa Emas ISQ Business School. B. Membentuk, mengubah, dan mencabut ketetapan Kongres Mahasiswa yang pernah ditetapkan. C. Menetapkan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa ISQ Business School. D. Menetapkan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa ISQ Business School. E. Mengesahkan rancangan program kerja lembaga kemahasiswaan. F. Mengesahkan pendirian dan pembubaran lembaga kemahasiswaan yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang Dasar Ikatan Mahasiswa Emas ISQ Business School. G. Melakukan pengangkatan, pemecatan terhadap ketua dan atau wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa ISQ Business School. H. Menerima laporan pertanggungjawaban program kerja lembaga kemahasiswaan. Selanjutnya, apa aja sih jenis-jenis sidang yang ada di ISQBS? Yang pertama, ada sidang umum, yang fungsinya untuk mengevaluasi kerja DPM ISQBS dan BEM ISQBS, mengesahkan rumusan serta penyesuaian yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Ikatan Mahasiswa Emas, dan membentuk peraturan kemahasiswaan. Lalu, yang kedua ada sidang pleno, yang fungsinya untuk pengesahan ADART DPM ISQBS dan BEM ISQBS, serta pembahasan seputar kemahasiswaan. Dan yang terakhir ada sidang istimewa, yang fungsinya untuk perumusan dan penyesuaian Undang-Undang Dasar Ikatan Mahasiswa Emas yang selanjutnya akan disahkan pada Kongres Mahasiswa. Terus, siapa aja sih yang bisa mengikuti sidang? Yang pertama, perwakilan manajemen kampus ISQ Business School. Yang kedua, pengurus DPM ISQBS. Ketiga, pengurus BEM ISQBS. Keempat, perwakilan dari UKM ISQBS. Kelima, perwakilan setiap angkatan mahasiswa ISQ Business School. Selanjutnya, peserta sidang memiliki dua hak dalam sidang, yaitu hak bicara untuk mengajukan atau menolak usul, serta hak mengajukan dan menjawab pertanyaan. Dan juga hak suara untuk memilih dan dipilih, serta memberikan dukungan pada pemungutan suara. Kewajiban yang perlu diperhatikan peserta sidang diantara lain: pertama, setiap peserta yang ingin mengajukan usul atau berbicara dalam sidang online akan diberikan hak berbicara setelah menulis di kolom komentar dan dipersilakan oleh presidium sidang. Kedua, ketika peserta telah diberikan hak bicara, maka peserta lain tidak boleh memotong pembicaraannya kecuali dengan izin presidium sidang. Ketiga, peserta berkewajiban menaati seluruh tata tertib dan hasil keputusan sidang. Keempat, setiap peserta penuh wajib mengikuti forum mahasiswa sampai selesai, kecuali seizin pimpinan sidang berdasarkan keputusan forum. Lalu, siapakah yang memimpin jalannya persidangan? Persidangan dipimpin oleh presidium sidang. Presidium sidang dipilih oleh kesepakatan forum sebelum berjalannya sidang. Presidium terdiri dari 3, yaitu Presidium 1 yang berfungsi sebagai pemimpin utama sidang, Presidium 2 yang berfungsi sebagai mediator sidang, dan Presidium 3 yang berfungsi sebagai notulen sidang. Presidium bersifat netral sehingga tidak dapat memihak golongan atau pribadi tertentu dalam forum. Pengambilan keputusan yang diambil oleh pemimpin sidang atau presidium yaitu berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai, diadakan lobbying yang mekanisme pelaksanaan dan waktunya disepakati dalam sidang. Apabila lobbying pun tidak tercapai, maka pihak yang mengajukan opsi membuat kesepakatan baru. Opsi baru yang dihasilkan diputuskan oleh forum sebelum disetujui oleh presidium sidang. Semua keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat diganggu-gugat kecuali forum meminta untuk meninjau kembali. Presidium sidang wajib memberikan ketukan palu sidang pada setiap penetapan keputusan. Komunikasi yang ada dalam sidang umumnya bersifat dua arah namun teratur. Seluruh anggota sidang yang hadir diharuskan melakukan interupsi kepada presidium jika ingin melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jalannya sidang. Macam-macam interupsi yang diperbolehkan dalam sidang diantaranya:
Interruption point of order untuk meminta penjelasan atau memberikan masukan yang berkaitan dengan jalannya persidangan online. Interruption point of clarification untuk penyampaian pendapat atau informasi yang butuh klarifikasi. Interruption point of explanation untuk menjelaskan suatu pernyataan agar tidak dianggap keliru. Interruption point of personal privilege untuk meminta izin keluar dari persidangan online. Interruption point of question, penyampaian pertanyaan. Interruption point of information, penyampaian informasi. Dan interruption point of view untuk penyampaian sudut pandang. Hak interupsi tersebut diatur oleh Presidium 2 sebagai mediator, dan interupsi tersebut tidak dapat diproses apabila penyampaiannya tidak lengkap. Untuk menandakan sebuah keputusan sudah ditetapkan, Presidium perlu mengetuk palu. Ketentuan ketukan tersebut adalah: 1. Ketukan menerima dan menyerahkan pimpinan sidang, mengesahkan keputusan atau kesepakatan peserta sidang poin per poin, memberi peringatan kepada peserta sidang agar tidak gaduh, men-skors dan mencabut kembali skorsing sidang yang waktunya tidak terlalu lama, biasanya 0-15 menit, dan mencabut kembali keputusan yang dianggap keliru. 2. Ketukan untuk men-skorsing atau mencabut skorsing dalam waktu yang cukup lama, contohnya skorsing lobbying, isoma, dan lain-lain. 3. Ketukan untuk membuka atau menutup sidang dan mengesahkan keputusan akhir sidang. Dan yang paling penting dalam jalannya sidang yaitu alur sidang. Biasanya sidang dimulai dengan pemilihan Presidium 1, Presidium 2, dan Presidium 3 yang dipimpin oleh Presidium Sidang Sementara. Lalu setelah semua Presidium sudah terpilih dan disetujui forum, maka sidang siap dimulai. Pertama, buka sidang yang akan diawali oleh Presidium 1, seperti saya anonim sebagai Presidium 1, dan rekan saya anonim sebagai Presidium 2, dan anonim sebagai Presidium 3. Dengan ini, Kongres disebutkan, nama Kongresnya, kami buka. Kedua, persetujuan peserta untuk jalannya sidang yang sedang berlangsung yang akan disampaikan oleh Presidium 1. Sebelum dibacakan dokumennya atau naskah, Presidium 1 akan menawarkan seperti kami menawarkan kepada floor atau forum untuk pengesahan apakah dibacakan per poin atau per pasal lalu disahkan atau dibacakan keseluruhan lalu disahkan. Ketiga, setelah pembacaan per poin, Presidium 1 menanyakan kepada floor atau forum seperti apakah ada interupsi. Keempat, interupsi. Yang mempersilakan interupsi yaitu Presidium 2. Seperti interupsi saudara atau saudari dipersilakan dengan catatan untuk interupsi harus lengkap, seperti interupsi point of information. Kelima, ulangi poin penting interupsinya yang dilakukan oleh Presidium 1. Keenam, skorsing. Penting untuk meminta persetujuan seluruh forum yang disampaikan oleh Presidium 1, seperti bagaimana floor, apakah skorsing sekian menit disetujui? Jika ada yang tidak setuju, Presidium 1 menanyakan kembali kepada floor atau forum seperti apakah ada opsi lain? Jika setuju, skorsing sekian menit disetujui. Untuk skorsing dengan waktu yang lama yaitu 2 kali ketukan, seperti dan skorsing dengan waktu yang sebentar cukup 1 kali ketukan saja. Ketujuh, pengesahan sementara per poin. Penting untuk tanya floor setuju disahkan atau tidak. Pasal atau poin disahkan sementara yaitu 1 ketuk, seperti 8. Pengesahan seluruhnya yang disebutkan Jakarta tanggal pukul dengan ini dokumen atau undang-undang atau undang-undang dasar dan lain sebagainya kami sahkan secara keseluruhan yaitu 3 ketukan, seperti. Baik, sekian penjelasan dari kami tentang sidang. Yuk, sekarang waktunya kita simulasi sidang.